Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah Fisiologi Hewan dengan materi yaitu Sistem Respirasi pada Hewan. Mungkin teman-teman sekalian sudah mengetahui gitu ya untuk respirasi pada manusia. Namun bagaimana sih sistem respirasi pada hewan? Nah, sebelum memulai materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Arifa Misriatin, lalu ada Ayu Putri Agustin, ada Rizky Nurhasanah, dan yang terakhir, Dery Setiawan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama. Iya, seperti yang kita ketahui bahwa sistem respirasi atau sistem pernapasan itu sudah tidak asing gitu didengar bahwa sistem respirasi itu sistem pertukaran antara gas antara organisme dan lingkungannya, di mana respirasi itu juga dapat diartikan sebagai proses biokimia di dalam sel suatu organisme dan melibatkan penguraian-penguraian molekul dan transfer energi yang dihasilkan. Nah, akan tetapi perlu diketahui bahwa pada hewan itu struktur pernapasan itu sangat beragam gitu, tergantung dari jenis organismenya, jenis hewannya dengan habitatnya seperti itu. Lalu adapun dari fungsi dari sistem respirasi itu apa? Nah, fungsi dari sistem respirasi yang saya dapatkan dari beberapa sumber itu dirangkum menjadi dua fungsi utama. Yang pertama untuk pertukaran gas antara lingkungan dengan tubuh hewan tersebut gitu, dan yang kedua yaitu membantu menjaga fungsi normal darah, membantu mempertahankan suhu tubuh, membantu mempertahankan keberadaan oksigen dan di dalam suatu makhluk hidup itu seperti itu. Nah, selanjutnya ini juga berhubungan gitu antara dengan pola pertumbuhan darah dan medium respirasi itu dari hewan gitu. Nah, pada hewan itu terdapat beberapa pola antara pembuluh darah dan medium respirasinya itu, ataukah medium respirasi itu maksudnya udara gitu, yang meliputi yang pertama itu ada 4 pola gitu. Yang pertama ada susunan uniform fall, ataukah biasanya itu terdapat pada sistem respirasi mamalia gitu, dan yang dalam hal ini medium respirasinya itu tidak mengalir dengan arah yang spesifik dalam konteks aliran darah dan paru-paru gitu. Lalu untuk selanjutnya ada susunan counter current ataukah berlawanan arah, di mana yang counter current ini biasanya terdapat pada insang ikan. Nah, insang ikan kan merupakan suatu organ pernapasan dari ikan gitu, dari Pisces, golongan Pisces. Ya, di mana dalam hal ini aliran mediumnya itu misalnya air dalam darah itu berlawanan. Jadi pergerakan antara gas secara kontinu itu dari air ke dalam darah, dan sebaliknya konsentrasi karbon dioksidanya itu dalam darah akan jauh lebih tinggi daripada di dalam air. Tuh, jika susunannya counter current dan berlawanan arah. Lalu yang ketiga itu ada susunan concurrent. Concurrent itu searah, di mana pergerakan dari suatu medium respirasinya itu biasanya memiliki arah yang sama. Nah, akan tetapi hal ini kurang efisien karena tidak adanya gradien konsentrasi yang memadai untuk difusi gas menuruni gradien konsentrasinya. Oke, yang terakhir ada susunan cross current flow atau aliran bersilang, di mana sistem respirasi burung menemukan aplikasi dalam hal ini, di mana si darah dan medium respirasi itu mengalir bersilang satu sama lain gitu. Jadi desain dari susunan cross current flow itu yang di burung itu respirasinya itu memungkinkan transfer gas itu antara darah dan medium respirasi itu secara maksimal. Jadi susunan cross current flow itu sangat efektif gitu antara pola pembuluh darah dan medium respirasinya dalam memaksimalkan untuk mengalirkan medium respirasinya itu tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai struktur organ respirasi invertebrata. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa invertebrata itu memiliki beberapa kelas gitu ya. Yang pertama ada protozoa, ada porifera, cnidaria, platyhelminthes, arthropoda, nematoda, annelida, mollusca, dan echinodermata. Oke, kemudian yang pertama dari hewan invertebrata, strukturnya itu yang pertama ada protozoa. Di sini sudah terlihat ada 2 contoh protozoa gitu, mana protozoa itu tidak memiliki organ respirasi khusus layaknya hewan multiseluler. Jadi proses pertukaran gasnya itu atau respirasinya itu
terjadi secara langsung melalui seluruh tubuh, seluruh bagian permukaan sel. Mohon maaf. Jadi proses respirasi pada protozoa itu terjadi di dalam sel melalui proses yang disebut respirasi. Dalam proses ini oksigen itu larut di dalam air akan berdifusi masuk ke dalam sel, sementara karbon dioksida itu sebagai hasil sampingnya akan berdifusi keluar. Lalu selanjutnya ada porifera, di mana porifera itu melakukan respirasi secara difusi langsung melalui seluruh permukaan tubuhnya gitu. Jadi sel-sel tubuh dari porifera itu berkontak langsung dengan air yang kaya oksigen. Jadi si difusi itu langsung masuk ke dalam sel-sel tubuh, sementara karbon dioksida itu hasil metabolisme berarti keluar. Oke, yang selanjutnya yang ketiga dari hewan invertebrata strukturnya itu ada Coleantheta, di mana seluruh tubuh permukaan tubuh itu misal Cnidaria itu baik itu pada bentuk pelit ataukah pada bentuk medusa itu berperan dalam pertukaran gas, di mana Cnidaria sendiri memiliki cara yang bernapas unik dan disesuaikan dengan tubuhnya yang sederhana seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu pada bagian Annelida, di mana struktur organ pada Annelida itu struktur organ respirasinya itu berupa filamen-filamen yang berupa benang menjulur sebagai organ respirasi. Nah, misal contoh pada cacing Polychaeta, misalnya Arenicola itu terdapat insang eksternal yang telah dimodifikasi menjadi parapodia berupa tonjolan-tonjolan lateral. Nah, air itu akan bergerak melalui insang sebagai konsekuensi dari namanya pergerakan tubuh. Ya, untuk selanjutnya yaitu struktur organ respirasi pada moluska, di mana moluska itu bernapas dengan insang dan memiliki sia untuk menggerakkan air melalui insang tersebut. Jadi pada beberapa jenis moluska itu seperti Mytilus, dan ini di sini ada siput serta cumi-cumi itu berfungsi sebagai organ penyaring makanan. Jadi insangnya itu selain dari respirasi juga sebagai dari penyaring makanan. Pada cumi biasanya terdapat tongkat bantel yang bernitral dan berotot gitu yang aktif memompa air keluar masuk rongga untuk memventilasi insang. Oke, pada bagian struktur organ yang selanjutnya yaitu pada arthropoda, di mana arthropoda itu merupakan sistem pernapasan yang cukup beragam gitu, dan itu disesuaikan dengan habitat dan gaya hidupnya. Jadi kemampuan beradaptasi ini memungkinkan arthropoda untuk hidup di berbagai lingkungan gitu, dan arthropoda ini menjadi salah satu organisme paling sukses dan paling berhasil gitu di muka bumi ini, karena arthropoda itu memiliki beberapa jenis organ respirasi yang meliputi ada yang menggunakan trakea, ada yang menggunakan insang, bahkan ada yang menggunakan paru-paru buku. Ya, masuk ke bagian struktur organ respirasi yang selanjutnya yaitu pada vertebrata. Mohon maaf itu sedikit keliru, maksudnya vertebrata itu yang memiliki tulang belakang, yang diantaranya ada Pisces, amfibi, mamalia, reptil, beserta apes. Oke, yang selanjutnya yang pertama dari golongan vertebrata strukturnya itu ada apes. Sudah jelas, salah satu contoh apes itu yaitu burung. Nah, apes itu memiliki sistem pernapasan yang sangat berbeda dengan mamalia ataupun dengan golongan hewan yang lainnya gitu. Jadi pernapasan pada apes itu biasanya melibatkan aliran udara yang unik melalui paru-paru dan kantong udara. Tadi juga kan di awal sudah disebutkan bahwa memiliki pola susunan pembuluh darah dan mediumnya itu yang cukup efisien gitu, cukup efektif untuk melakukan respirasi. Jadi prosesnya itu dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu inhalasi, yaitu di mana udara segar itu masuk melalui nakes dan trakea. Sebagian udara itu masuk ke kantong udara belakang, dan satu lagi yaitu ekhalasi, di mana udara dari paru-paru itu akan keluar dan sebagian masuk ke kantong udara bagian depan, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pada golongan Pisces, di mana struktur organ pada golongan Pisces itu
sudah jelas gitu, yaitu insang, dimana insang itu merupakan organ yang sangat khusus dirancang yang memungkinkan ikan untuk mengambil oksigen dari air dan melepaskan karbon dioksida itu di dalam air. Jadi si insang itu terdiri dari bagian penting, yaitu ada tiga bagian, yaitu bagian lengkung insang, yaitu tulang yang menopang filamen insang. Lalu ada filamen insang, yaitu serabut-serabut tipis yang kaya akan kapiler darah, dan lamela yang merupakan lipatan-lipatan tipis pada filamen insang yang memperluas permukaan untuk pertukaran gas. Seperti itu. Selanjutnya yaitu amfibi, di mana amfibi itu sudah jelas gitu, merupakan suatu organisme golongan hewan yang hidup dua habitat. Contohnya apa? Contohnya ya sudah jelas, yaitu kodok atau katak gitu. Di mana amfibi itu memiliki sistem pernapasan yang unik dan sangat adaptif terhadap lingkungannya sendiri. Dalam hal ini amfibi atau katak itu memungkinkan dapat bertahan hidup dengan lebih baik di dalam maupun di luar air. Jadi amfibi itu memiliki 3 sistem utama pernapasan. Di antaranya ada insang, ada paru-paru, dan juga kulit. Kenapa bisa seperti itu? Karena selama siklus hidupnya itu amfibi itu ataupun katak akan beralih dari pernapasan dengan insang saat masih larva, lalu menjadi bernapas dengan paru-paru saat memulai untuk dewasa, dan akan menjadi pernapasan kulit gitu saat dewasa. Untuk selanjutnya yaitu pada reptil, di mana reptil itu antara komodo, entah itu komodo ataukah buaya ataukah hewan-hewan yang bersisik itu biasanya didominasi oleh organ respirasi itu paru-paru. Namun, ada beberapa spesies dari golongan reptil itu memiliki organ tambahan yang membantu dalam pertukaran gasnya. Ya, oke. Untuk komponen utama dalam sistem pernapasan reptil itu meliputi ada paru-paru, rongga, mulut, dan kloaka. Itu sudah menjadi ciri khas dari organ respirasi dari reptil, golongan reptil. Dan reptil juga ada beberapa, ada reptil akuatik dan juga reptil yang darat. Dimana reptil akuatik itu misalnya kura-kura air tawar memiliki struktur khusus yang memungkinkan mereka untuk bernapas di bawah air untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan pada reptil darat ataukah yang hidup di darat itu memiliki adaptasi yang memungkinkan mereka itu dapat hidup di lingkungan yang kering, seperti kulit bersisik yang mencegah, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa reptil itu memiliki kulit yang bersisik gitu, dan fungsinya itu untuk mencegah kehilangan air. Untuk yang terakhir yaitu pada golongan mamalia, di mana golongan mamalia itu sudah jelas itu, yaitu hewan yang menyusui. Dan pada sistem respirasinya itu, pada mamalia itu terbagi menjadi 2, ada mamalia darat dan ada mamalia laut ataukah akuatik dan terestrial. Jadi sistem pernapasan pada mamalia itu dirancang secara efisien untuk mengambil oksigen udara dan melepaskan karbon dioksidanya itu sebagai produk sistem metabolisme. Nah, adapun organ yang terlibat dalam proses respirasi dari mamalia, entah itu mamalia darat atau mamalia air, itu sudah jelas dan sudah tidak perlu ditanyakan kembali, karena mamalia itu sangat umum dan khususnya pada manusia juga sama, yang meliputi ada hidung, lalu paring, ada laring, ada trakea, bronkus, dan berakhir di paru-paru. Baik teman-teman, setelah mendengarkan pembahasan terkait struktur organ respirasi pada vertebrata dan invertebrata, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni proses respirasi pada hewan invertebrata. Untuk proses respirasi pada hewan invertebrata yang pertama, kita akan bahas terkait proses respirasi pada protozoa dan cacing. Untuk protozoa, teman-teman bisa lihat gambar yang sebelah kiri. Ini adalah protozoa jenis amuba ya teman-teman.
Proses respirasinya masih sangat sederhana dengan cara berdisfusi, pertukaran gasnya antara oksigen dan karbon dioksida berdifusi melalui membran sel, di mana oksigen ini akan masuk ke tubuh amuba melalui membran sel, dan oksigen yang telah masuk ke membran sel ini akan digunakan untuk metabolisme sel. Setelah digunakan untuk metabolisme sel, kemudian akan dihasilkan karbon dioksida, dan karbon dioksida ini akan keluar melalui tubuh amuba melalui membran sel juga. Dan untuk yang sebelah kanan ini ada cacing tanah atau Lumbricus terrestis, dan proses respirasinya juga masih sangat sederhana, sama seperti amuba. Oksigen akan masuk ke dalam tubuh cacing melalui kulit gitu ya, dan setelah melalui proses metabolisme dihasilkan karbon dioksida yang akan dikeluarkan dari tubuh cacing melalui kulit dari permukaan luar gitu ya, atau kulit dari cacing juga. Seperti itu, masih sangat sederhana. Selanjutnya proses respirasi pada porifera. Proses respirasi pada porifera diawali dengan masuknya air yang mengandung oksigen ke ostium, dari ostium menuju ke oskulum. Di oskulum ini terdapat sel-sel kuanosit, tempat difusi antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen masuk ke dalam tubuh porifera, kemudian keluarlah karbon dioksida dari tubuh porifera, dari spongosol menuju ke oskulum. Yang ketiga, proses respirasi nidaria. Proses respirasi pada nidaria terjadi secara difusi juga pada permukaan luar dan sifonoglifa. Pada permukaan luar, teman-teman bisa dilihat gambarnya. Di permukaan luar terjadi difusi antara oksigen dan karbon dioksida secara langsung gitu ya, antara nidaria dengan lingkungan luar. Sedangkan pada lapisan bagian dalam, permukaan bagian dalam atau sifognolifa ini adalah permukaan dalam dari nidaria yang berlekuk-lekuk. Nah, di sifognolifa ini terjadi juga proses difusi antara oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat, respirasi pada moluska. Teman-teman, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa moluska ini ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Sehingga alat pernapasan yang digunakan dan proses pernapasannya pun akan berbeda pula. Misalnya pada siput, teman-teman bisa lihat siput air dan siput darat. Siput air teman-teman bisa lihat dari gambar sebelah kanan. Pada siput air atau aquatic snail, alat pernapasan yang digunakan ini adalah insang. Proses pernapasannya yang pertama, air yang mengandung oksigen ini akan masuk ke cangkang menuju ke insang yang ada pada siput air. Di insang inilah terjadi proses pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Dan karbon dioksida hasil pernapasan ini akan dikeluarkan melalui cangkang dari siput air. Kemudian pada siput darat atau land snail, teman-teman bisa lihat gambar yang sebelah kiri. Alat pernapasan pada siput darat ini berbeda dengan siput air. Kalau siput air ini insang, kalau siput darat ini alat pernapasannya berupa paru-paru sederhana yang disebut dengan pulmonata. Prosesnya sama, udara yang mengandung oksigen akan masuk melalui cangkang, masuk ke dalam cangkang gitu ya. Masuk ke dalam cangkang dan menuju ke paru-paru. Dari paru-paru kemudian karbon dioksida hasil pernapasan dikeluarkan dari tubuh siput darat. Kemudian selain dari siput, teman-teman juga bisa lihat proses pernapasan dari kerang atau clam. Proses respirasi dari kerang ini dimulai dari masuknya air yang mengandung oksigen melalui lubang yang disebut dengan sipon. Teman-teman juga bisa lihat di sini ada ekhalan sipon dan inhalan sipon. Oksigen akan masuk melalui inhalan sipon menuju ke insang yang ada di kerang. Insang yang ada di kerang ini disebut dengan lamela insang. Terjadilah proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di lamela insang yang ada di kerang. Kemudian karbon dioksida hasil dari respirasi akan dikeluarkan dari tubuh kerang melalui lubang yang disebut dengan ekhalan sipon. Selanjutnya proses respirasi pada echinodermata. Proses respirasi pada echinodermata yang saya ambil ini spesifiknya adalah jenis bintang laut. Respirasinya menggunakan paru-paru kulit atau derma branchi atau papula. Terjadi secara difusi di mana oksigen akan masuk ke dalam papula, kemudian terjadilah pertukaran gas dan keluarlah karbon dioksida ini dari tubuh bintang laut.
Proses respirasi pada hewan invertebrata yang terakhir adalah proses respirasi pada arthropoda. Proses respirasi pada arthropoda ada yang menggunakan trakea dan ada pula yang menggunakan paru-paru buku. Pada proses respirasi yang menggunakan trakea, pertama-tama oksigen akan masuk melalui lubang yang disebut dengan spirakel, kemudian akan melalui saluran yang disebut dengan trakea dan menuju ke trakeolus. Di trakeolus inilah terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Setelah itu, karbon dioksida hasil pertukaran gas ini akan menuju ke trakea lagi dan keluar melalui lubang yang disebut spirakel kembali. Kemudian untuk proses respirasi yang menggunakan paru-paru buku, di sini ada contohnya pada laba-laba ya. Prosesnya sama, jadi oksigen akan masuk melalui lubang yang disebut dengan spirakel, kemudian menuju ke paru-paru buku. Kenapa disebut paru-paru buku? Karena memang bentuknya seperti buku ya, berlapis-lapis. Kemudian terjadi pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen, dan karbon dioksida hasil pertukaran gas ini akan dikeluarkan kembali melalui lubang spirakel. Sekian presentasi dari saya tentang respirasi pada hewan invertebrata. Selanjutnya akan ada pembahasan terkait respirasi melalui Sekian presentasi dari saya terkait proses respirasi pada hewan invertebrata. Selanjutnya akan dilanjutkan topik pembahasannya oleh Arifa Mistriatin. Kepadanya disilahkan. Setelah tadi kita mengetahui mengenai bagaimana fisiologi sistem respirasi hewan invertebrata, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai fisiologi sistem respirasi pada hewan vertebrata. Yang pertama, kita akan membahas respirasi pada Pisces. Nah, pernapasan pada ikan atau Pisces ini terjadinya melalui insang yang terletak di sisi kepala ikan. Fisiologi pernapasan itu dimulai ketika ikan mengambil air melalui mulutnya. Kemudian air tersebut akan melewati insang-insang. Insang ini tuh terdiri dari lembaran. Lembaran itu disebut sebagai lamela. Di gambar kita bisa lihat sendiri. Lalu lembaran ini tuh sangat tipis dan dilengkapi juga dengan berbagai banyak sekali kapiler darah. Nah, di sini terjadi pertukaran gas antara oksigen dari air berdifusi ke dalam kapiler darah. Sementara untuk karbon dioksida yang berasal dari darah akan berdifusi kepada air untuk dikeluarkan. Nah, pernapasan ini efisiensi untuk ikan didukung oleh sistem aliran satu arah yang memungkinkan kontak maksimal antara air yang kaya oksigen dan darah. Lalu, beberapa ikan memiliki struktur tambahan seperti labirin untuk memaksimalkan pengambilan oksigen, terutama di lingkungan yang miskin akan oksigen. Contohnya yaitu pada perairan dalam. Nah, mekanisme ini memungkinkan ikan beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan akuatik. Selanjutnya yaitu ada pada amfibi. Di sini saya mengambil katak. Nah, pada katak, oksigen itu dapat mengalir melalui beberapa jalur yang berbeda. Pada kondisi umum, biasanya oksigen ini berdifusi melalui selaput rongga mulut, kulit, dan paru-paru. Namun, pada saat katak masih beruduh, katak itu bernafas melalui insangnya karena hidup di air. Selaput rongga mulut berperan penting dalam proses pernafasan karena tipis dan memiliki banyak kapiler yang bermuara pada tempat tersebut. Pada saat terjadinya gerakan rongga mulut dan faring, lubang hidung itu terbuka dan glotis tertutup, kemudian memungkinkan udara masuk melalui selaput rongga mulut yang tipis. Selain itu, katak juga menggunakan kulitnya untuk bernafas, karena selalu lembab dan dari kulit itu tuh kayak kapiler, sehingga gas pernapasan dapat dengan mudah berdifusi melalui kulit. Nah, si oksigen ini masuk melalui kulit akan berjalan melalui vena kulit, namanya vena cutanea. Dari vena cutanea dibawa ke jantung untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Dan sebaliknya, untuk karbon dioksida dari jaringan itu akan dibawa kembali ke jantung, kemudian dipompa ke kulit dan paru-paru melalui arteri kulit paru-paru atau arteri pulma cutanea. Nah, karena itu, si pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida juga dapat terjadi di dalam kulit. Nah, paru-paru pada amfibi ini berfungsi berdasarkan asas pompa tekanan positif atau positif
pressure pump. Si udara ini masuk dan keluar rongga mulut secara kontinu. Udara terhalang memasuki rongga paru-paru karena adanya katup glotis yang menutup. Nah, biar bisa mengalirin udara ke paru-paru, si nostril atau lubang hidung menutup dan glotis terbuka. Dan udara ini bakal terdorong dari dalam mulut ke dalam paru-paru. Bisa dilihat di gambar ya. Dilihatnya itu paru-parunya itu di bawah tekanan positif. Nah, lalu proses tersebut berlangsung berulang-ulang agar paru-paru penuh terisi udara. Udara keluar, paru-paru juga melalui mekanisme membukanya glotis. Nah, selanjutnya ada reptil. Nah, paru-paru pada reptil ini lebih berkompartemenisasi daripada amfibi. Kenapa? Karena terdapat perbedaan spesifiknya dengan amfibi, yaitu mekanisme respirasinya itu berlangsung melalui asas pompa hisap atau suction pump. Coba tadi, kalau di amfibi asasnya apa? Nah, pergerakan tulang-tulang dada ke arah luar menimbulkan tekanan subatmosfer di dalam rongga dada, di mana di dalam rongga dada itu kan terdapat paru-paru. Lalu, tekanan udara di luar tubuh itu lebih tinggi daripada di dalam paru-paru, sehingga si udara itu masuk ke dalam paru-paru menuruni gradien tekanan. Nah, pada kelompok penyu dan kura-kura terdapat struktur diafragma sejati. Penyu juga memiliki respirasi kloaka saat menyelam. Kloaka itu lubang pembuangan gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya, reptil ini mengambil udara melalui mulut dengan cara mengembangkan rongga dada. Pada beberapa spesies reptil seperti ular memiliki struktur khusus yang disebut dengan kantung nafas yang akan membantu dalam proses ini. Kemudian si udara ini masuk ke dalam paru-paru. Dilihat di gambar. Nah, itu tidak mengalami pertukaran gas yang efisien seperti yang terjadi pada mamalia. Sehingga pertukaran gas ini terbatas. Udara kaya oksigen yang telah masuk ke dalam paru-paru kemudian diangkut melalui aliran darah. Nah, ekspirasi reptil ini terjadi dengan cara menempatkan rongga dada untuk mengeluarkan udara. Lalu, beberapa spesies reptil juga memiliki adaptasi khusus tergantung dengan lingkungan mereka yang memungkinkan untuk mengatasi batasan dalam pernapasannya. Selanjutnya ada pada Aves. Aves itu menggunakan paru-paru yang sangat spesifik dengan adanya kantung udara atau air sac yang berhubungan dengan paru-paru. Dilihat dari gambar, pertukaran gas itu berlangsung di parabonkus. Coba perhatikan parabonkus ada di sebelah mana. Nah, parabonkus ini merupakan tabung-tabung paralel dengan ujung terbuka di kedua sisinya dan terjadi aliran udara satu arah. Untuk dapat mencapai satu volume optimal dari pernapasan, burung ini memerlukan 2 siklus pernapasan yang lengkap. Kantung udara berperan dalam hal pemompaan udara agar bergerak mengiringi sistem. Secara struktural, setiap parabonkus ini berasosiasi dengan kapiler-kapiler udara silindris yang terhubung dengan kapiler darah. Nah, adapun siklus pernapasan pada burung itu meliputi tahap-tahap ini. Yang pertama itu karena 2 kali kan ya. Yang pertama itu proses inspirasi yang pertama. Inspirasi itu udara masuk melalui nares menuju larik dan selanjutnya kepada trakea. Selanjutnya udara ini menuju string dan kemudian udara terbagi menjadi 2 arah. Dilihat di gambar. Kenapa 2 arah? Karena trakeanya juga bercabang 2. Udara ini tidak masuk langsung ke paru-paru, tetapi menuju kantung udara kaudal. Sejumlah kecil udara akan masuk ke paru-paru. Lalu, ekspirasi pertama, itu udara lebih banyak dipindahkan dari kantung udara ke paru-paru melalui ventrobronchi dan distrobronchi. Nah, bronchi-bronchi ini terbagi-bagi lagi menjadi kapiler udara yang sangat kecil dan bertemu dengan kapiler darah. Sehingga pertukaran oksigen sama karbon dioksida ini terjadi di tempat tersebut. Diperhatikan gambarnya. Lalu ada inspirasi kedua. Udara itu masuk ke kantong udara kranial. Dan yang terakhir, ekspirasi kedua. Udara ini tuh keluar dari kantung udara kranial menuju siring dan ke trakea melalui laring. Sehingga akhirnya keluar melalui nares atau hidung. Selanjutnya yaitu mamalia.
Pada mamalia, misalnya kucing, proses respirasi eksternal itu berlangsung dengan mekanisme yang melibatkan kontraksi dan relaksasi otot diafragma. Diafragma itu yaitu dinding dari rongga dada dan paru-paru sendiri. Paru-paru berada dalam rongga pleura di mana di sekitarnya itu terdapat ruang kosong yang memungkinkan paru-paru untuk berkontraksi atau relaksasi seiring dengan proses kontraksi dan relaksasi yang dialami oleh diafragma dan rongga dada. Selanjutnya, mamalia juga kan ada ya yang hidup di air. Nah, mamalia yang hidup di air ini bernafas juga dengan menggunakan paru-paru. Tetapi pada nostrilnya atau hidungnya itu dilengkapi katup. Katup itu akan menutup pada saat menyelam dan akan terbuka pada saat muncul di permukaan air. Mamalia yang hidup di air ini mengambil oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Mamalia air memiliki jaringan otot mioglobin yang berfungsi sebagai cadangan oksigen pada mamalia air. Jadi, kemampuan pernapasan hewan mamalia yang ada di air ini dipengaruhi oleh adanya mioglobin tadi. Mioglobin ini merupakan sejenis protein yang terdapat dalam otot-otot hampir sebagian besar mamalia. Mioglobin ini bertugas untuk mengikat oksigen atau menyimpan kelebihan oksigen yang mereka hirup. Nah, pada mamalia dikenal juga 3 tipe pernapasan, yaitu ada pernapasan dada, pernapasan diafragma, pernapasan clavikular, atau keluar masuknya gas dari dan ke paru-paru sangat ditentukan oleh gradien tekanan di dalam rongga sekitar paru-paru. Yang pertama itu pernapasan dada. Mekanismenya itu diawali oleh terangkatnya dinding rongga dada sehingga terjadi pengembangan rongga dada. Selanjutnya, tulang rusuk itu terangkat dan memberikan ruang di bagian tengah dan di sekitar paru-paru. Dengan adanya ruang tersebut menyebabkan tekanan dalam paru-paru menurun sehingga udara dari luar dapat masuk. Mekanisme ini tidak efisien karena kapasitas volume udara yang dapat direspirasikan sangat terbatas. Yang kedua, yaitu pernafasan diafragma. Mekanisme pernafasan diafragma ini melibatkan otot diafragma. Inisiasi pernafasan karena kontraksi diafragma yang berada di bawah paru-paru sehingga diafragma berubah dari mencembung menjadi datar. Mendatarnya otot diafragma ini memberikan ruang yang lebih luas terhadap pulmo sehingga rongga sekitar pulmo melebar dan tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih mudah. Nah, karena tekanan di luar tubuh lebih tinggi, maka udara akan masuk ke dalam paru-paru menuruni gradien tekanan atau terjadinya inspirasi. Proses ekspirasinya juga berlangsung ketika diafragma berrelaksasi sehingga memperkecil rongga sekitar paru-paru dan meningkatkan tekanan udara dalam paru-paru. Proses pernapasan ini merupakan tipe umum pada bayi dan infan serta ketika dalam kondisi istirahat atau tidur. Pernapasan ini sangat berguna bagi kontrol emosi dan mengurangi depresi karena suplai oksigen mencapai kapasitas optimal. Lalu yang terakhir yaitu pernafasan clavikular. Proses pernafasan ini itu terjadi saat kebutuhan oksigen dalam kondisi sangat kritis, misalnya saat serangan asma ataupun bronkitis. Mekanismenya ini terjadi melalui pergerakan clavikular, sehingga ruang bagian atas dari pulmo bertambah dan menurunkan tekanan udara di dalam pulmo, sehingga udara di luar itu dapat masuk. Kapasitas inspirasi dan ekspirasi dalam proses pernapasan ini sangat terbatas dan tidak mencukupi untuk kebutuhan respirasi. Tetapi berlangsungnya itu hanya pada saat situasi darurat saja. Materi selanjutnya yaitu materi mengenai perbedaan organ respirasi hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Nah, sebelum kita membandingkan organ, kita harus merecall terlebih dahulu perbedaan dari hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Hewan vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya bahwa setiap hewan ini memiliki organ respirasi khusus. Nah, adapun pada kali ini kita akan membandingkan organ respirasi dari hewan vertebrata dengan organ respirasi dari hewan invertebrata. Nah, yang pertama yaitu ada organ respirasi berupa kulit, di mana pada invertebrata terdapat protozoa, annelida, sedangkan di vertebrata terdapat di amfibi. Selanjutnya, organ respirasi berupa insang, di mana pada invertebrata terdapat pada di arthropoda dan moluska. Kemudian pada vertebrata terdapat di Pisces.
Selanjutnya pada paru-paru, yaitu pada hewan invertebrata terdapat di moluska, sedangkan di vertebrata terdapat di amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, kemudian pada paru-paru buku, pada hewan invertebrata itu terdapat di arachnida, sedangkan di vertebrata tidak ada. Nah, selanjutnya ada pada trakea. Pada hewan invertebrata terdapat di arthropoda, sedangkan di hewan vertebrata tidak ada. Kemudian terdapat hewan yang belum memiliki organ khusus. Salah satunya yaitu pada Porifera dan Echinodermata. Jadi dapat kita simpulkan bahwa organ respirasi yang ada pada hewan invertebrata itu berupa kulit, insang, paru-paru, paru-paru buku, trakea, bahkan ada yang belum memiliki organ khusus. Kemudian organ respirasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan proses respirasi pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Nah, seperti yang sudah ditayangkan pada slide, di mana pada hewan invertebrata ini terdapat proses difusi dan sistem trakea, di mana proses difusi ini merupakan proses pernafasan yang dilakukan melalui permukaan kulit. Nah, di mana oksigen ini masuk dan karbon dioksida ini keluar melalui permukaan kulit. Adapun contoh dari hewan invertebratanya yaitu pada protozoa. Selanjutnya ada sistem trakea, di mana pada sistem trakea ini menggunakan organ trakea. Adapun contoh dari hewan invertebratanya yaitu pada kelas insekta, contohnya belalang, di mana belalang ini terdiri dari 10 saluran pembuluh trakea dan trakeolus. Selain itu, memiliki spirakel yang berfungsi sebagai saluran masuknya udara. Nah, tadi kan invertebrata. Selanjutnya kita akan membahas yang vertebrata. Nah, pada vertebrata ini menggunakan insang, di mana insang ini berfungsi untuk mengekstrak oksigen yang larut dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. Adapun contoh hewannya yaitu ikan. Kemudian ada paru-paru. Nah, pada saat terjadinya proses respirasi ini, maka paru-paru ini akan mengembang dan mengempis. Nah, adapun contoh hewannya itu pada kelas amfibi, reptil, mamalia, dan aves. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan proses respirasi antara hewan vertebrata dan invertebrata yaitu jika invertebrata itu ada proses yang namanya difusi di mana melalui kulit, sedangkan pada vertebrata bisa melalui insang. Selain itu, ada juga invertebrata bisa melalui trakea dan vertebrata bisa melalui paru-paru. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah presentasi pada pertemuan kali ini telah selesai. Saya cukupkan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.